semua, kali ini saya akan berbagi tentang cara menata ruang kerja di rumah agar makin nyaman. Memiliki area kerja pribadi di rumah telah menjadi kebutuhan masyarakat. Terlebih dari masa pandemi seperti saat ini, seperti yang diketahui, pemerintah membuat aktivitas masyarakat dibatasi. Tujuannya untuk menghentikan penyebaran virus secara massal. Tidak terkecuali dengan aktivitas para pekerjanya yang saat ini lebih sering bekerja di rumah. Bekerja di rumah tentu berbeda dengan kerja di kantor. Agar terbiasa dan baiknya kita membuat area khusus bekerja di rumah. Di saat ini banyak rumah dijual yang memberikan area lebih di dalam hunian yang bisa dimanfaatkan sebagai ruangan kerja. Bagi kalian yang berencana menyulap ruangan tersisa rumah menjadi tempat kerja, saya akan memberikan panduan agar ruangan kerja kalian akan terasa nyaman. Lantas, apa saja sih yang perlu dipersiapkan saat menata ruang kerja di rumah? Berikut penjelasan di video saya. Yang pertama, tentukan spot ruang kerja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemilihan spot khusus untuk dijadikan ruang kerja di rumah. Tidak harus besar, bahkan sebuah sudut ruangan yang dengan satu meja dan kursi pun sudah cukup. Pilihlah area dekat jendela karena ini menjadi sumber pencahayaan dan sirkulasi udara alami. Hal terpenting yang tidak boleh diabaikan adalah tempat ini harus terpisah dari ruang keluarga dan ruang tidur. Kalian bisa memilih area di dekat ruang tamu atau di lorong dekat balkon rumah yang jarang dilewati, seperti di perumahan di Bekasi yang memiliki ruang kerja terpisah dengan sekat kaca dari Patri Menawan. Tidak hanya untuk orang tua, tersedia juga area belajar khusus anak-anak yang letaknya berada di lantai 3. Yang selanjutnya, kalian bisa memilih desain ruang kerja yang cocok. Kalau lebih suka dengan penataan ruang kerja yang fungsional, kalian bisa memilih meja kerja yang mempunyai banyak tempat untuk menyimpan barang seperti hunian dengan desain compact ini menciptakan ruang kerja multifungsi, sehingga kalian bisa mengubah area kerja menjadi tempat tidur yang nyaman untuk beristirahat. Kemudian, kalian bisa memilih desain dan konsep ruang kerja yang tidak rumit agar tidak terlalu repot saat menatanya. Misalnya, desain ruang kerja minimalis. Apalagi ruang kerja di rumah diperuntukkan untuk kenyamanan dan anti ribet. Selain itu, pastikan juga untuk menata perangkat listrik dan kabel dalam satu tempat. Ini berguna agar ruang gerak bisa lebih leluasa. Yang tips selanjutnya, kalian bisa memilih meja dan kursi yang nyaman. Setelah menentukan desain dan tata ruang kerja di rumah yang dirasa cocok, kalian juga harus mencari meja dan kursi. Ukuran meja biasanya disesuaikan dengan seberapa luas ruangan yang tersedia. Terdapat beberapa pilihan jenis meja yang dapat dipilih. Jika kalian suka duduk lesehan, bisa memilih meja yang rendah, tapi jika sering berdiri untuk meregangkan punggung, bisa memilih meja dan kursi yang lebih tinggi. Saat memilih kursi, juga harus mengutamakan kenyamanan saat bekerja. Jangan hanya memilih kursi karena tampilan estetis, tapi tidak nyaman diduduki, terutama jika kalian bekerja selama berjam-jam. Apabila tidak ingin direpotkan dengan pemilihan desain kursi dan meja yang tepat, kalian bisa mencari di internet untuk gambaran yang bisa kalian dapat. Yang selanjutnya, kalian bisa membuat tempat penyimpanan yang cukup. Selain menata meja dan kursi, jangan lupa juga menata ruang penyimpanan berkas peralatan kerja. Besaran ruangan penyimpanan ini tentunya tergantung dengan kebutuhan. Jika kalian membutuhkan tempat penyimpanan yang besar untuk berbagai file pekerjaan, bisa memasang sebuah rak buku kecil di samping meja atau kabinet dekat meja.
Jika tidak mau repot, coba saja memilih meja kerja yang memiliki banyak laci. Atau jika bingung untuk menentukan dan penyusunan kabinetnya, kalian bisa contek inspirasi desain rumah kerja di internet. Desain rumah yang dirancang oleh arsitek ini sebelumnya merancang perumahan Yang selanjutnya kalian bisa memberi sentuhan dekorasi. Yang selanjutnya menghindari kejenuhan saat bekerja. Tidak ada salahnya untuk memberikan sedikit warna dan hiasan pada ruang kerja. Misalnya dengan menggantung lukisan atau polaroid yang kalian suka. Bisa juga tambahkan pernak-pernik warna-warni agar meja tampak lebih segar. Nah, itulah paduan merancang ruang kerja di rumah. Perlu diingat juga, yang paling penting dalam membuat ruangan kerja adalah kenyamanan. Kalian bisa mencari hunian yang sudah dirancang sebagai kantor untuk kenyamanan tinggal sekaligus tempat bekerja, atau juga kalian bisa menata ruang kerja sendiri di rumah sesuai dengan porsi-porsi itu. Kalian juga bisa mencari inspirasi di internet. Tahun yang baru tentunya mendorong kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya ingin mendapatkan pekerjaan, berharap dapat lulus kuliah dengan baik, menjadi lebih produktif dan aktif di tahun yang baru, dan masih banyak lagi. Menjadi seseorang yang produktif tidak berarti harus bekerja di kantor dan menjadi produktif. Harus ada dorongan dari dalam diri juga, namun juga dukungan dari lingkungan dari sekitar kita. Banyak sekali pilihan pekerjaan yang sebenarnya bisa kalian lakukan di rumah. Misalnya menjadi pengusaha, penulis, desainer grafis, bahkan notaris. Banyak dari teman-teman yang memilih untuk bekerja di rumah dan menjadi seorang freelancer karena kebutuhan untuk menyeimbangkan waktu bersama keluarga dan waktu bekerja. Bagi seorang freelancer sendiri, ruang kerja yang nyaman untuk bekerja di rumah menjadi hal yang penting sekali untuk mendukung produktivitas. Saya telah merangkum tips untuk menciptakan ruang kerja yang inspiratif bagi kalian yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama, kalian bisa memilih spot terbaik di rumah. Sama halnya dengan mereka yang bekerja di kantor, tentu kalian membutuhkan ruang kerja yang kondusif untuk kamu berkarya. Untuk itu, pilihlah ruangan yang jauh dari suara bising, hindari menghadap jalan raya maupun rumah-rumah lainnya. Namun, apabila tujuan kalian bekerja di rumah adalah untuk juga bisa mengontrol keluarga dan apa yang terjadi di rumah, maka pilihlah tempat yang juga memudahkan kamu untuk melakukan hal-hal tersebut. Mengingat bahwa kamu akan sangat produktif dan membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk bekerja, maka pilihlah ruang yang sejuk. Pastikan terdapat ventilasi udara yang cukup, sehingga udara yang mengalir bisa menyejukkan ruang kerja kalian. Tetapi tidak ada salahnya jika ruangan kerjamu juga menghadap ke arah timur. Kamu akan mendapatkan pemandangan yang luar biasa indah dari matahari yang baru saja terbit. Kandungan vitamin D yang terdapat pada sinar matahari juga mampu membunuh seluruh kuman dan penyakit yang mungkin hinggap di ruang kerja kalian. Yang kedua, ruang hijau bagi ruang kerja. Memiliki pemandangan hijau tentu sangat menyenangkan. Konon katanya, warna hijau membawa ketenangan dan mampu menghilangkan stres, dan juga memberikan kenyamanan bila kamu bekerja dari rumah. Ruang kerja dengan pemandangan hijau sangat saya sarankan. Namun, jika hal ini menutup kemungkinan bagi kamu yang tinggal di apartemen untuk juga memiliki ruang hijaumu sendiri, kalian bisa menaruh beberapa pot tanaman hijau besar untuk menambah kesegaran ruang kerja kalian. Tanaman yang dapat kamu pilih antara lain seperti taman dengan dedaunan yang besar seperti palem, atau apabila kalian memiliki
ruang yang terbatas, kalian bisa memilih beberapa tanaman kecil yang dapat kalian letakkan di atas meja kalian. Yang selanjutnya, kalian bisa memilih warna yang sesuai dengan pekerjaan kalian. Ada 4 warna yang bisa mendorong produktivitas, yaitu biru, merah, hijau, dan kuning. Keempat warna ini tentu memiliki keunggulannya masing-masing dalam mempengaruhi orang yang bekerja di dalam ruangan tersebut. Warna biru disinyalir mampu menjadi warna yang memberikan ketenangan. Yang merah di lain sisi mendorong seseorang untuk lebih aktif dalam bekerja. Bila kalian membutuhkan lebih banyak inspirasi dalam bekerja, maka warna kuning dapat menjadi warna pilihan kalian. Dan hijau tentunya menggambarkan kesegaran dan kemakmuran. Bagi kalian yang menjadi bagian dari industri kreatif dan membutuhkan lebih banyak inspirasi, ada baiknya kalian memilih warna-warna terang, terlebih yang datang dari keluarga warna kuning, karena kuning dipercaya memberikan inspirasi kepada yang melihatnya. Ada banyak opsi warna kuning yang bisa kamu lihat gunakan, seperti primrose, yellow, custard, endive, dan super lemon. Pekerjaan yang mengharuskan kalian untuk berurusan dengan hukum dan birokrasi bisa menjadi pekerjaan yang menyenangkan, namun melelahkan di saat yang bersamaan. Untuk itu, ada baiknya kamu memilih warna hijau sebagai warna ruang kerja kalian. Di samping memberikan ketenangan, warna hijau juga menggambarkan kemakmuran yang tentunya kamu harapkan di tahun yang baru ini. Warna hijau yang dapat kalian pilih untuk ruang kerja kalian seperti sage green, dark green, forest green. Selain terlihat lebih segar, ketiga warna ini juga bisa memberikan aksen kemewahan dan edgy. Yang selanjutnya ada organis. Ruangan yang rapi dan bersih tentu memberikan kenyamanan tersendiri untuk bekerja. Pilihlah furnitur dengan banyak laci penyimpanan, sehingga kalian bisa menyimpan seluruh berkas dan dokumen penting di dalamnya. Sempatkanlah untuk mengelompokkan jenis-jenis dokumen yang ada untuk memudahkan kalian dalam mencari hal yang kalian perlukan. Dengan ruang kerja yang lebih terorganisir dan dokumen yang tersimpan pada tempatnya dengan baik, kalian akan lebih leluasa untuk bekerja di ruang kerja kalian di rumah. Yang selanjutnya, pilihlah musik yang mendukung mood kalian. Banyak orang yang memilih mengerjakan tugasnya sambil mendengarkan lagu kesukaannya. Pastikan lagu yang kamu dengarkan pada saat bekerja mendukung mood kamu dan membuat kamu lebih tenang namun antusias untuk bekerja. Kalian bisa mendengarkan lagu-lagu yang tidak terlalu berisik agar kalian bisa lebih berkonsentrasi. Selanjutnya, pastikan ruang kerja memiliki koneksi internet yang baik. Koneksi internet yang baik bisa menjamin produktivitas kalian. Dengan koneksi internet yang baik, kamu tidak perlu khawatir akan terputus dari jaringan, sehingga kalian tidak perlu repot-repot mencari tahu bagaimana cara menyambungkan kembali. Letakkanlah router atau modem dekat dengan ruang kerja kamu sehingga sinyal internet yang kamu dapatkan akan cukup untuk membantumu bekerja. Selanjutnya, kalian tuliskan semuanya. Jika tidak ada yang mengalahkan catatan ditulis oleh tanganmu sendiri, menulis dipercaya bisa membantu kalian untuk mengingat lebih banyak dan menyerap informasi lebih baik. Ambillah sebuah buku catatan, selembar kertas atau post-it sebagai media untuk kalian menulis. Setelah menuliskan seluruh ide yang penting di dalam buku, kamu bisa menyimpannya di dalam sebuah kotak khusus atau menempelkannya pada dinding ruang kerjamu. Dengan menyimpan atau menempelkan catatan yang kamu buat, kamu akan bisa membaca dan mengingat kembali hal-hal yang perlu kalian selesaikan. Selain itu, tidak hanya hal-hal penting yang bisa kamu tulis,
Kamu juga bisa menuliskan apa yang menjadi target dan apa yang harus diselesaikan dan seluruh tahapan yang perlu kamu lakukan untuk mencapai tujuan kalian ke dalam buku catatan atau post-it yang ada. Keuntungan menjadi freelancer sendiri maupun orang yang dapat mengerjakan pekerjaannya di rumah adalah mengerjakan sesuatu yang kita suka dan mengerjakannya tanpa tekanan yang datang dari sekitar kita. Penataan interior rumah untuk pemanfaatan interior kantor yang nyaman untuk pekerjaan kalian juga itu bisa banyak sekali manfaat positif dengan ruang kerja yang nyaman dalam menata interior ruang kerja sendiri. Seperti yang saya bicarakan tadi, seperti yang sudah saya bicarakan tadi di video tadi, ada manfaat penataan interior yang dapat memberikan banyak positif. Tidak hanya untuk karyawan, namun hal ini juga akan berpengaruh pada output kinerja karyawan maupun citra perusahaan tersebut sendiri. Lebih jelasnya, beberapa poin terkait manfaat interior dapat kalian simak uraiannya di video ini. Lingkungan menjadi bersahabat. Pertama, itu manfaatnya. Tentu saja lingkungan yang nyaman timbul akibat kondisi yang bersih dan rapi. Kerapian ini akan memberikan dampak positif untuk tampilan interior yang lebih rapi sehingga nyaman dipandang juga nyaman ditempati. Kondisi lingkungan tersebut menjadikan ruangan interior kantor lebih bersahabat dengan para karyawan. Hal ini berdampak pada karyawan yang lebih betah untuk menyelesaikan tugasnya dengan tenang. Lingkungan kantor yang bersahabat akan memicu dampak positif yang lain. Manfaat selanjutnya yaitu menambah daya kerja produktif. Sesuai dengan paparan yang saya katakan tadi, manfaat interior kantor yang bersahabat akan memberikan dampak positif di lingkungan sekitar kantor. Selain memberikan untuk karyawan, dampak positif lainnya yang tercapai secara tidak langsung adalah menambah daya kerja karyawan menjadi lebih produktif. Daya kerja yang lebih produktif dari karyawan akan menguntungkan perusahaan dengan meningkatnya kualitas kerja para karyawan, maka perusahaan akan menjadi lebih mudah bergerak maju. Produktivitas ini sebanding dengan kondisi lingkungan dalam perusahaan tersebut. Semakin nyaman lingkungan interior perusahaan yang digunakan untuk kerja, maka semakin baik pula pencapaian produktivitas karyawan dalam ruang kerja tersebut. Manfaat dari interior kerja yang lain, interior ruangan kerja. Penataan berkas menjadi lebih rapi. Salah satu hal yang bisa dihindarkan dalam sistem manajemen perusahaan adalah adanya dokumen dalam bentuk hard file. Namun, hampir di setiap divisi perusahaan selalu mengeluarkan dokumen dalam bentuk hard file dari hasil cetak dokumen soft file. Dokumen yang kerap kali disebut dengan berkas ini perlu ditata agar rapi. Hal ini dimaksudkan agar interior kamu memberikan kesan yang nyaman bagi yang menempatinya. Berkas-berkas yang sekiranya sudah tidak dibutuhkan perlu dieliminasi agar tidak memenuhi ruangan penyimpanan. Sistem manajemen digital juga bisa dimanfaatkan dalam hal ini. Penataan berkas dilakukan dalam aplikasi berkas web yang dikelola oleh karyawan kantor sehingga pekerjaan semakin mudah. Penggunaan aplikasi ini justru akan membuat pemanfaatan interior menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat selanjutnya memberikan tampilan yang baik untuk perusahaan. Interior yang nyaman akan bersahabat untuk setiap orang.
Selain meningkatkan daya produktivitas untuk pekerjaan kalian, manfaat interior kantor juga memberikan kenyamanan, bisa menampilkan sisi yang baik untuk perusahaan. Tampilan yang dimaksud tidak lain adalah dari segi lingkungan kantor maupun tampilan citra perusahaan di mata masyarakat. Kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman akan berdampak dengan tingkat kesehatan lingkungan. Tentu saja hal tersebut memberikan respon positif dari masyarakat sekitar. Hal ini akan berpengaruh dengan kemudahan pekerjaan yang kalian selesaikan jika masyarakat memberikan feedback yang baik untuk perusahaan. Itu sekian dari penjelasan dari saya tentang tips menata ruang kerja yang baik, tips menciptakan ruang kerja yang baik, dan manfaat dari interior atau ruang kerja yang bagus, yang baik disesuaikan. Terima kasih, sekian video saya, semoga bermanfaat.